semangat ya, nanti uji sama Tuhannya ya. Ikut lompat-lompat ya. Oke, semangat ya Vano. Cepat ketemu ya di ibadah sekolah minggu depan. Oke, kita tunggu lagi teman-temannya yang lain. Teman-teman yang lain untuk oke. Suaranya nggak ada ya Tante Shirley. Selamat pagi Aikid. Pagi. Masih ada semangat dari ini? Semangat. Oke, yang semangat boleh bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi ini. Mari kita angkat pujian mengatakan Yesusku panggil.
Sikap doa yang baik, tangannya dilipat, matanya ditutup, bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Terima kasih. pagi hari ini Pagi hari ini kami boleh datang kami boleh datang beribadah. beribadah. Tuhan, Tuhan, kami akan kami akan memuji, memuji, memuliakan memuliakan nama Tuhan. nama Tuhan. Terlebih kami kami boleh boleh mendengar mendengar firman Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih terima kasih. Engkau sudah Engkau sudah memberi kami memberi kami kesehatan. kesehatan. Sehingga hari ini Hingga hari ini kami boleh kami boleh berada ada di rumah-Mu. di rumah Tuhan, Tuhan. sebentar Sebentar kami akan kami akan memuji memuji nama Tuhan. nama Tuhan. Biarlah Biarlah puji-pujian kami pujian kami boleh naik boleh naik menjadi menjadi persembahan kami. persembahan kami. Persembahan kami Persembahan kami boleh menyenangkan boleh menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Kami akan mulai Kami akan mulai ibadah pagi ini ibadah kami ini dari awal dari awal sampai sampai selesainya selesainya ke dalam ke dalam tangan Tuhan. Tuhan. Berkati Berkati guru-guru kami guru kami yang melayani dalam dalam puji-pujian. puji-puji. Terima kasih Tuhan Yesus. Kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Amin. Amin. Oke, tetap bangkit berdiri. Yuk, siapa yang merasa hari ini bersuka cita, lambaikan tangan. Sebelah kanan hari ini bersuka cita, katakan yes. 1, 2, 3. Sebelah kanan semua bersuka cita. Yes. Sebelah kiri semuanya bersuka cita. Yes. Wah, lagi-lagi sebelah kiri semuanya bersuka cita. Yes. Yang lewat live streaming semuanya bersuka cita. Yes. Om Tante hari ini bersuka cita.
membuat mujizat. Saya. Wah, semuanya percaya. Yang percaya kita mau katakan Tuhan Yesus hebat. persiapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita angkat pujian Be Fruitful. Yang sudah memberikan persembahan boleh bangkit berdiri.
kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, dimanapun, kapanpun, bagaimanapun, aku kan terus berdoa. I kids, Be grateful, I kids, be grateful. grateful, I kids, be grateful. Aikid silakan duduk. Aikid silakan duduk. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Tante Ida. Oke anak-anak duduk dulu ya. Tante Ida akan umumkan pemenang challenge minggu lalu. Silakan Om. Siapa ya yang menang challenge minggu lalu? Oke, silakan kembali duduk. Kemudian pengumuman selanjutnya, anak-anak minggu depan. Halo, Tante Ida di sini jangan ngomong sendiri. Dengerin, minggu depan ada acara khusus ya. Jadi semua anak-anak datang ya, ada acara spelling bee competition di kelas ya. Dan jangan lupa sebentar lagi apa? Sebentar lagi kita merayakan apa? Bulan 12? Natal. Nah, anak-anak akan ikut semua dalam acara Natal. Kita akan mulai latihan-latihannya. Jadi, mulai minggu depan anak-anak harus rajin datang ke sekolah minggu ya. Ya, yang rajin nanti yang bisa ikut meramaikan acara Natal. Siapa yang mau tampil di acara Natal? Oke, hampir semua ya, puji Tuhan ya. Oke, hari ini, oh sebentar ada lagi, lupa ya. Pemenang kuis di Bible Time, ada 13 anak ya, ada hadiahnya. Javeno, Javis, Daniel, Aikel, Vania, Sharon, Felis, Lovely, Timmy, Nico, Kian, Gio, Cio. Baris sana salo, baris. Oke. Inilah anak-anak yang ikut di Bible Time dan menang kuis. Yang belum ikut Bible Time, ya yang mau dapat hadiah, setiap Jumat jam 5 sore melalui Zoom. Ya, anak-anak ya, rajin ya yang belum ikut Bible Time, ikut ya. Ya, nanti tunggu di Zoom ya. Oke, silakan duduk, terima kasih. Oke, anak-anak. Amplop, akan dibagikan amplop ya. Amplop apa? Oke. Anak-anak minggu depan, dengarkan, halo. Yang sudah dapat hadiah dan yang belum dapat hadiah, dengar Tante Ida. Minggu depan anak-anak bawa persembahan 2 kali ya. Mulai bulan depan persembahan akan ditarik 2 kali, 2 kali setiap minggu ketiga. Namun bulan ini minggu kelima, ingat ya. 2 kali di minggu ketiga, tapi mulai minggu depan, bulan depan. Bulan ini, minggu depan bawa berapa kali persembahannya? 2
2 kali. Oke ya. Hari ini kita akan merayakan ulang tahun adik kita Ilene, umur 1 tahun ya. Ilene akan berbagi berkat dengan kalian semua. Mungkin bisa disiapkan mejanya. Tante Idamu undang ke depan adik Ilene dengan Papa Ivan dan Mama Nina. Oke. Anak-anak, yuk kita yuk panggil yuk. Ilen, 1, 2, 3. Ilen. Ilen say hai. Lagi. Hai Ilen, 1, 2, 3. Hai Ilen. Oke. Kita akan sama-sama, ada Oma? Nggak ada? Saudaranya yang lainnya? Oke, aku ikutan deh pokoknya. Oke, kita akan bangkit berdiri ya. Kita akan sama-sama nyanyikan lagu Happy Birthday dan panjang umur. Tepuk tangan yuk. Happy Birthday, Ilen, teriaknya Ilen ya. Sambil logo Ilen ya. Happy Birthday, Ilen. Ilen. Happy Birthday, Ilen. Ilen. Happy Birthday, Happy Birthday, Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Panjang umurnya, Happy birthday Ilen ya. 2, happy birthday Ilen, Tuhan Yesus memberkati ya. 2, 3. Happy birthday Ilen. Tuhan Yesus memberkati. Ilen lihat Tante Ida aja karena ketawanya tulus loh. Ayo ya. Oke. Oma bisa ke depan sama-sama. Ada tante-tantenya mana? Oh ambil foto, oke dah untuk konten ya. Baiklah. Oke, kita akan masuk dalam doa. Doa akan dipimpin oleh Tante Nike. Oke, benar doa dulu toh, baru kasih kado. Oke ya, kita akan naikkan pujian Terima Kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Semua anak-anak sama-sama kita angkat tangan kita dan katakan terima kasih Yesusku buat anugerah
pagi hari ini kami naikkan ucapan syukur kami di hadapan Engkau Tuhan. Kalau pada hari ini Tuhan sudah genapkan usia anakmu Ilen 1 tahun. Kami yakin usia yang Tuhan berikan akan Tuhan tambah-tambahkan hikmat, pertumbuhan dalam kehidupan anak Ilen semakin hari semakin besar, semakin kuat, semakin pintar, dan semakin bertumbuh dalam iman percaya kepada Tuhan. Kami yakin anugerah Tuhan besar dan melimpah-limpah dalam kehidupan Ilen, memberkatinya dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, sehingga anak ini boleh menjadi kesukaan, kebanggaan bagi kedua orang tua, bagi keluarga besar yang ada, dan nama Tuhan yang akan dipermuliakan lewat kehidupan anakmu Ilen. Biar sejak masa kecilnya Ilen boleh mendengar firman Tuhan, mendengar puji-pujian bagi Tuhan, sehingga imannya boleh semakin bertumbuh kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan di sepanjang umur kehidupannya. Kami juga berdoa bagi kedua orang tuanya, Bapak Ivan dan Ibu Nina, Tuhan yang akan memberkati, berikan hikmat dalam mendidik dan merawat Ilen, sehingga Ilen boleh menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Baik keluarga besar yang ada seluruh, oh Tuhan, keluarga besar yang ada kami serahkan dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan memberkati keluarga besar yang ada, sehingga lewat kehadiran Ilen membawa sukacita bagi keluarga besar yang ada. Terima kasih Tuhan, apa yang diperbuat oleh Papa Mama Ilen bagi anak-anak sekolah minggu, guru-guru yang ada bersukacita bersama-sama merayakan ulang tahun pada saat pagi hari ini. Tuhan tilik dan lawati, balas dengan limpah berkat Tuhan nyata atas kehidupan keluarga muda ini Tuhan. Dan Engkau juga terus memakai kehidupan keluarga muda ini untuk boleh setia dalam melayani dan mengiring Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kuduskan tangan kami hamba-Mu, dan pada saat pagi hari ini hamba-Mu memberkati anakmu Ilen di dalam namanya Allah Bapa, anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus. Turunlah kiranya anugerah limpah berkat yang daripada Tuhan menyertai kehidupan Ilen mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami juga akan melanjutkan ibadah kami untuk kami mendengar firman Tuhan. Urapi guru-guru yang mengajar, urapi kami semua, sehingga firman-Mu tertanam dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan segala doa kami. Haleluya, amin. Oke, sebelum kembali ke kelas Faithful ya, kelas Faithful tetap di sini dulu, foto dulu sama Ilen, yang lainnya boleh kembali ke kelas sama. Oh ya, ada kado dari pengurus sekolah minggu ya. Tunggu dulu, belum kembali. Yuk, ada hadiah dari pengurus, dipersilahkan. Anak-anak belum ya, duduk dulu ya. Tunggu dulu ya. Anak-anak duduk dulu ya. Nanti anak-anak akan dapat goodie bag dari Ilen, dibagikan di kelas masing-masing ya. Oke, silakan kelas Faithful. Nggak foto semua nih. Guru-guru? Oh semua? Atau semua deh anak-anak Faithful, respect, unity sampai integrity, Faithful sama dulu. guru-guru semua yuk foto bersama ya. Halo, selamat pagi iKids semuanya. Wah, senang sekali ya pagi hari ini kita boleh kembali berjumpa dan bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Meskipun secara online, tapi dimanapun anak-anak berada, Tante yakin ketika anak-anak beribadah dengan sungguh-sungguh, Tuhan akan melawat dan memberkati kita semua. Oke, puji Tuhan, kita sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita akan belajar dari firman Tuhan, Tante mau ajak anak-anak untuk saksikan video berikut ini. Suatu hari, Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli tidak bisa mendengar dan gagap susah bicara. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi.
Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit lalu menarik nafas. Tuhan Yesus berkata kepada orang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu, dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Oke, puji Tuhan, semua udah menyaksikan ya video tadi. Wah, kita melihat lagi salah satu karya Tuhan yang luar biasa ketika Tuhan menyatakan mujizatnya untuk menyembuhkan seorang yang tuli dan gagap ya. Dia tidak bisa mendengar dan dia gagap ya. Berbicaranya nggak lancar. Tapi kita melihat bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan penyakit apapun itu. Nah, anak-anak, dari kisah ini kita akan sama-sama belajar tentang bagaimana mujizat Tuhan dinyatakan bagi orang yang tuli dan gagap ini. Anak-anak bisa membaca kisahnya dalam Markus 7 ayat 31 sampai 37. Nah, dari bagaimana kisah ini kita melihat tadi ketika Yesus ada di Danau Galilea di tengah daerah Dekapolis, orang membawa kepada Yesus seorang yang tuli dan gagap supaya Yesus meletakkan tangannya ke atas orang itu dan orang itu bisa sembuh. Nah, sekali lagi anak-anak kita melihat bahwa ternyata Yesus sanggup untuk melakukan mujizat kesembuhan. Nah, dari proses yang Yesus lakukan terhadap orang yang tuli dan gagap ini, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari supaya kita bisa alami mujizat Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang menarik anak-anak, yang pertama, ketika Yesus akan menyembuhkan seorang tuli dan gagap itu, Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Anak-anak, pemisahan ini identik dengan pengudusan. Kudus dalam bahasa aslinya itu punya arti yaitu dipisahkan. Untuk mengalami mujizat Tuhan, itu artinya kita harus hidup di dalam kekudusan anak-anak. Jangan sampai kita hidup cemar seperti apa yang dunia ini ajarkan. Misalnya, mulut kita ini kita pakai untuk mengatakan hal-hal yang nggak kudus, hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Jangan. Tapi kita harus senantiasa hidup dalam kekudusan supaya kita boleh alami mujizat Tuhan. Biar mulut ini akan selalu dipakai untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Jangan dipakai untuk mengatakan hal-hal yang tidak kudus. Yang kedua anak-anak, setelah itu Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Ia meludah dan meraba lidah orang itu. Di sini kita melihat bahwa adanya jamahan Tuhan. Ketika kita datang kepada Yesus, izinkan untuk tangan Tuhan itu menjamah setiap kehidupan kita, memulihkan keadaan kita. Nah, kadang ada orang ya, kalau telinganya dimasukin oleh tangan orang lain, biasanya pasti kita nggak mau ya kan, kadang dibersihin mama telinganya aja kita nggak mau. Apalagi ini ketika Yesus meludah dan meraba lidah orang itu, tangan Yesus dimasukkan di lidah. Nah, kadang kan orang kalau nggak biasa jadi pasti nggak mau ya anak-anak ya. Tapi kita melihat ketika orang tuli dan gagap itu mengizinkan Yesus untuk menjamahnya, maka dia alami mujizat kesembuhan yang daripada Tuhan. Kadang ada orang yang nggak mau dijamah oleh Yesus, dia nggak mau merasakan jamahan Tuhan, dia mengeraskan hatinya. Orang-orang yang seperti ini tidak akan mengalami mujizat Allah. Oleh sebab itu ketika kita datang kepada Yesus, izinkan Tuhan menjamah hidup kita. Kalau Tuhan menjamah kita ya, lalu kita menangis, lalu kita merasakan hadirat Tuhan, izinkan jamahan Tuhan itu terjadi. Jangan, aku nggak mau nanti aku dilihat temanku nangis, aku nggak mau dijamah sama Tuhan. Nah, itu anak-anak mengeraskan hati. Orang-orang yang mengeraskan hati nggak akan menerima mujizat yang daripada Tuhan. Dan yang terakhir anak-anak, setelah itu Yesus berkata, Efata, yang artinya terbukalah. Nah, di sini kita melihat anak-anak bahwa Yesus sanggup untuk melepaskan setiap ikatan yang membelenggu kehidupan kita seperti pengikat pada lidah orang tuli dan gagap itu. Ya, pengorbanan Yesus dan kebangkitannya telah melepaskan kita dari setiap ikatan dosa. Sebab itu jangan mau lagi diikat, dibelenggu oleh dosa.
Kalau kita mau dibebaskan, kalau kita mau dilepaskan dari setiap ikatan dosa, maka hidup kita akan penuh dengan mujizat. Oleh sebab itu, iKids, pagi hari ini dari kisah Yesus menyembuhkan seorang tuli dan gagap ini, kita bisa alami hidup yang penuh dengan mujizat ketika kita mau hidup kudus, kita mau hidup dalam jamahan Tuhan, dan kita mau hidup yang dibebaskan oleh Tuhan, ya. Puji Tuhan, Tante yakin dan percaya sebagaimana orang tuli dan gagap itu mengalami mujizat Tuhan, anak-anak pun juga akan alami mujizat Tuhan ketika anak-anak menjalani hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Ayat hafalannya minggu ini gampang ya. Matius 19 ayat 26b. Bagi Allah segala sesuatu mungkin. Gampang banget ya. Bisa di video, kirim ke guru mentornya beserta dengan worksheet yang merupakan jalan seminggu ini. Paling lambat hari Rabu malam ya anak-anak, dikirim ke guru mentornya masing-masing supaya anak-anak dapat poin dan siapa tahu kalian memenangkan challenge-nya. Oke, puji Tuhan, demikian firman Tuhan yang bisa kita pelajari bersama pada pagi hari ini. Dan Tante rindu anak-anak boleh menikmati hidup yang penuh dengan mujizat ketika kita mau selalu hidup kudus, kita mau hidup berkenan di hadapan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, dan kita juga mau hidup bebas dari segala belenggu dosa. Puji Tuhan, ya sama-sama kita akan berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar dari kebenaran firman Tuhan, sebagaimana Tuhan Engkau mengerjakan mujizat bagi seorang yang tuli dan gagap. Kami percaya hidup kami pun akan penuh dengan mujizat. Engkau yang sanggup untuk melepaskan, membuka segala ikatan-ikatan dosa yang membelenggu hidup kami. Engkau juga yang akan menjamah setiap kehidupan kami. Engkau juga yang akan menjagai kami dalam kekudusan kami di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu tolong kami Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman yang hidup dan kami alami mujizat Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu saat siang hari ini Tante Niko berdoa, jika ada dari anak-anakmu yang sedang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya Tuhan tumpangkan tangan-Mu, jamah dan sembuhkan mereka Tuhan, pulihkan kesehatan mereka, sehingga minggu depan mereka boleh kembali bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Jika ada yang malas, Tuhan juga yang jamah, Tuhan tolong supaya minggu depan mereka boleh bersama-sama datang beribadah kepada Tuhan. Jika ada yang sedang menghadapi kesulitan, pergumulan dalam kehidupan mereka, kami berdoa juga di dalam nama Yesus, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan melepaskan segala beban-beban kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, berikan kesempatan supaya anak-anak-Mu yang mengikuti online pada pagi hari ini, minggu depan mereka dapat beribadah secara onsite, bersama-sama bersekutu di dalam rumah Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Di dalam berkat namanya Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat ibadah yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan. Sampai jumpa minggu depan ya, iKids. Nah, minggu depan kita akan ada acara khusus ya, karena minggu kelima. Jadi Tante harap anak-anak semuanya bisa datang onsite, karena kita akan ada spelling bee competition di kelas masing-masing. Jadi anak-anak datang yuk secara onsite, ikuti acaranya dan menangkan hadiahnya. Oke, sampai jumpa iKids. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. iKids, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.